Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. 2. Setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. 3. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 4. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya yang tepat. 5. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. 6. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran sistematis. Nah, anak-anakku sekalian, coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Yuk, kita pelajari bersama. Tetap semangat ya. Ayo membaca. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil memuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi
yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk seklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cahaya penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian membaca teks tersebut, tugas kalian adalah jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Kalian bisa menjawabnya disalin di buku tugas kalian ya. Selamat mengerjakan. Amatilah komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Anak-anak, coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, jadi kalau senter itu dibongkar, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, lempengan logam. Nah, lempengan logam berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat, saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran arus listrik. Anak-anak,
Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuat kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Dan jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris pada rangkaian seri lampu. Lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Anak-anak, ini adalah gambar rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik yang berupa baterai yang disusun secara seri. Kemudian, arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Nah, lempengan logam di sini berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian, lampu menyala. Jika saklar dimatikan, otomatis arus listrik pun terputus, sehingga lampu padam. Nah, sekarang bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu? Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian amati. Apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Kalian bisa membedakannya pada masa sekarang dan pada masa zaman dahulu belum mengenal listrik. Pada masa sebelum mengenal listrik, mereka menggunakan cahaya lilin untuk menerangi di malam hari. Selain itu juga mereka menggunakan obor, lalu ataupun dengan lampu yang bahan bakarnya terdapat pada menggunakan bahan bakar minyak tanah. Pada masa sekarang, setelah mengenal listrik, masyarakat menggunakan lampu untuk menerangi di waktu malam hari. Pada zaman dulu, sebelum mengenal listrik, mereka memasak menggunakan kayu bakar, dan pada zaman sekarang sudah mengenal listrik, dimudahkan dengan adanya penanak nasi yang sumber energinya berasal dari listrik. Tugas selanjutnya kalian di rumah adalah mengamati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Jadi, selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita diakhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.